Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syukri Amastesya Husni dari kelas 19C PGSD. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan jasmani, hakikat tujuan pendidikan jasmani, sistematika pembelajaran pendidikan jasmani, dan efektivitas pembelajaran pendidikan jasmani. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang hakikat pendidikan jasmani. Menurut Bucher, Daur dan Pangrazi, serta Sidentop, menyatakan pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari proses pendidikan secara keseluruhan, yang merupakan bidang usaha yang memiliki tujuan pengembangan penampilan melalui aktivitas fisik yang telah diseleksi dengan cermat untuk memperoleh hasil secara nyata, yang akan memberi kemungkinan kepada individu untuk hidup lebih efektif dan lebih sempurna. Menurut Ateng dan Ahmad, menyatakan pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai kegiatan jasmani yang bertujuan mengembangkan individu secara organik, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. Dari beberapa pendapat menurut ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang menggunakan aktivitas fisik atau jasmani sebagai media untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, hakikat tujuan pendidikan jasmani. Menurut pendapat Faulkner et al., Bucher, Larsson, Singer, dan Andrews, tujuan pendidikan jasmani adalah pendidikan anak secara keseluruhan untuk mengembangkan individu anak secara maksimal yang meliputi perubahan fisik, mental, moral, sosial, estetika, emosional, intelektual, dan kesehatan. Tujuan utama program pendidikan jasmani di sekolah lanjutan menurut Lawson dan Placek adalah yang pertama, memberikan kesempatan siswa untuk belajar bagaimana bergerak secara terampil dan cekatan. Yang kedua, memberi kesempatan siswa untuk memahami berbagai pengaruh dan akibat keterlibatan mereka dalam kegiatan jasmani yang menggembirakan. Yang ketiga, membantu siswa untuk memadukan keterampilan baru yang dibutuhkan dengan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. Yang keempat, meningkatkan kemampuan siswa untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka secara rasional. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan jasmani adalah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan serta keseluruhan. Selanjutnya, sistematika pembelajaran pendidikan jasmani. Seperti dikemukakan di atas, bahwa pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani lebih dominan pada aspek psikomotor dibanding dengan aspek kognitif dan afektif, berdasarkan karakteristik yang dimiliki dan tujuan yang diinginkan, maka diperlukan sistematika pembelajaran tersendiri bagi mata pelajaran pendidikan jasmani. Beberapa ahli mengemukakan konsep yang sama tentang sistematika pembelajaran pendidikan jasmani. Menurut Lutan, Ateng, Budiwanto, dan Pedoman PPL, sistematika pembelajaran pendidikan jasmani harus meliputi 3 bagian utama. Yang pertama itu tahap pendahuluan atau tahap membuka pelajaran, latihan pemanasan. Yang kedua, tahap pelajaran inti atau tahap pengembangan bahan pelajaran. Dan yang ketiga, tahap penutup atau tahap latihan penenangan. Selanjutnya, efektivitas pembelajaran pendidikan jasmani. Somo Sasmito mengemukakan efektivitas pembelajaran pendidikan jasmani dapat dianalisis melalui tingginya rata-rata waktu belajar yang tepat dan diikuti dengan rendahnya waktu menunggu. Dua faktor tersebut dinilai sebagai faktor utama yang membedakan antara pembelajaran yang baik dan pembelajaran yang buruk. McLeish menyatakan bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang tinggi ketepatan waktu belajarnya dengan waktu menunggu yang rendah. Dan pembelajaran yang buruk adalah pembelajaran yang rendah tugas latihan gerak yang mudah atau sering disingkat TLGM
dengan waktu menunggu yang tinggi. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memperhatikan model waktu belajar. Menurut Mustain, menjelaskan bahwa perilaku pembelajaran yang efektif dapat dilihat melalui 8 variabel, yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran harus jelas dan bermanfaat. Yang kedua, harus dilakukan perencanaan pembelajaran yang baik. Yang ketiga, melaksanakan presentasi dengan baik. Yang keempat, mengelola siswa dengan baik. Yang kelima, mengelola pembelajaran dengan baik. Yang keenam, memperhatikan aktivitas siswa. Yang ketujuh, memberikan umpan balik pada saat yang tepat. Dan ke-8, memiliki tanggung jawab yang tinggi sebagai guru. Mata pelajaran pendidikan jasmani disajikan di sekolah sebagai mata pelajaran wajib yang memiliki kedudukan dan kepentingan yang sama seperti mata pelajaran wajib yang lainnya. Proses pelajaran mengajar pendidikan jasmani lebih dominan pada aspek psikomotor dibanding dengan aspek kognitif dan afektif, sehingga memerlukan sistematika pembelajaran yang berbeda. Terdapat 3 kegiatan yang harus dilakukan guru. Yang pertama, tahap pendahuluan, yang kedua, pelajaran inti, dan yang ketiga, penutup. Efektivitas pembelajaran pendidikan jasmani tergantung pada tingginya rata-rata waktu belajar yang tepat, diikuti dengan rendahnya waktu menunggu. Variabel untuk melihat efektivitas pembelajaran meliputi informasi tujuan, perencanaan pembelajaran, presentasi materi pelajaran, informasi waktu yang digunakan siswa, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan aktivitas siswa, umpan balik, dan tanggung jawab guru. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.